Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usolli mu'ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Pada saat pembuatan video ini Aki masih berdomisili di Bekasi. Alhamdulillah cucu Aki berkat doa kita semua sekarang sudah maju sembuh. Mudah-mudahan Aki juga karena banyak kepentingan di Bandung, insya Allah akan kembali ke Bandung. Kawan-kawan sekalian, kita akan mengkaji kembali tentang kependudukan dunia. Apabila kita pada pertama kali membahas soal ini, kita berangkat dari Afrika, tapi Afrika Utara, yaitu negaranya Tunisia, yang sampai saat ini masih disebut negara termaju di bidang keluarga berencana. Tapi beda, Tunisia itu kan karena Afrika Utara berdekatan dengan Arab, berdekatan dengan Eropa, itu keputih-putihan. Kalau yang akan kita bahas ini, setelah kita lari ke Nepal, lari ke Singapura, lari ke mana lagi, Korea, kemudian mancal kita ke Amerika, Brazil, sekarang kita kembali ke Afrika. Afrika yang akan dibahas ini adalah Afrika Kidul alias Afrika Selatan. Tentu saja Afrika Selatan penduduk aslinya adalah warna kulitnya hitam. Aki Rukman hitam, tapi tidak sehitam orang Afrika. Namun demikian, walaupun penduduk aslinya itu adalah hitam, tapi Afrika Selatan ini kebanjiran kedatangan penduduk. Dua tujuannya. Yang pertama, penduduk yang ingin mengungsi dan sekaligus menetap di Afrika Selatan. Yang kedua, penduduk yang mencari suaka atau perlindungan ke Afrika Selatan. Banyak penduduknya itu, beberapa persen. Yang pertama dari Zimbabwe, itu hampir mencapai 50.000. Kemudian dari Kongo itu 25.000. Kemudian dari Somalia ya kurang lebih lah 20.000. Sehingga pada tahun 2007 ini ada 147.000 pendatang untuk mengungsi atau menetap dan 10.000 mencari suaka. Luar biasa Afrika ini. Tentu saja yang datang itu ada juga yang dari Eropa, ada yang campuran dari Asia dan lain sebagainya, sehingga di sana warna kulitnya berbagai-bagai. Ada yang hitam legam, ada yang campuran antara hitam putih, ya coklat. Itu blasteran ya, di kita juga banyak. Mereka menempati Johannesburg, ya, Port Elizabeth, daerah-daerah yang indah. Ya, begitulah. Penduduknya itu 80% mungkin asli, 20% itu atau 70-30 lah waktu itu mah, ya. Bedanya pendatang dengan itu. Jadi migrasi masuknya tingkat tinggi, sedangkan kelahiran tidak begitu tinggi. Kenapa Ki? Mereka pada pergi ke Afrika Selatan.
Karena Afrika Selatan itu luar biasa. Pertama, tanahnya subur untuk lahan pertanian. Sehingga pertaniannya berhasil. Dibandingkan dengan Mali, dengan Kongo, dengan yang lain, Afrika Selatan mempunyai kesuburan yang tingkatnya tinggi. Yang kedua, ekonominya maju Afrika Selatan itu. Yang ketiga, wisatanya indah-indah. Yang keempat, apalagi keterampilan hidupnya sangat maju. Sehingga di situ ada gula, di situ ada semut. Ya, harusnya begitu. Itulah Afrika Selatan. Padahal mulai abad ke-1, abad ke-21, sekitar 2001, 2010 dan sebagainya, di situ adalah sumber-sumber ketidaknyamanan hidup di Afrika Selatan itu. Kejahatannya tinggi, perseteruan antar kelompoknya itu sangat ramai dan berkepanjangan. AIDS, ya, HIV AIDS-nya merajalela dan lain sebagainya. Sehingga tidak nyaman hidup berada di Afrika pada awal abad ke-21. Tapi pada awal sekarang ini, maka ini adalah yang sangat menggiurkan. Pada tahun 2011, itu penduduk berdasarkan sensusnya hanya 50 juta. 50 juta sekitar itu ya. Tapi migrasi ilegalnya di sana ada 5 juta. Kita bisa membedakan, bisa membayangkan kalau ini terjadi di Indonesia. Penduduknya 273 juta berdasarkan sensus. Kalau 10% sama dengan di Afrika Selatan migrasi ilegalnya, berarti di kita ada 27 juta penduduk yang migrasi ilegal. Apa tidak ada Ki? Ada di kita juga. Tapi mungkin tidak sebanyak itu ya. Migrasi ilegalnya yang susulumputan, yang sembunyi-sembunyi, ada juga katanya yang resmi, tapi resminya setengah resmi, ada tenaga kerja yang masuk, itu tidak usah kita sebutkan di sini karena itu adalah perpolitikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Afrika itu begitu hebat human relation-nya atau hubungan antar manusianya? Karena ini perjuangan salah seorang presidennya. Kita kenalkan, siapa yang tidak kenal dengan Nelson Mandela? Emangnya Aki kenal? Tahu, bukan kenal. Kalau kenal kan harus sudah berjabakan tangan, ngobrol gitu. Si Kang Nelson almarhum itu adalah membuat kebijakan-kebijakan khususnya tentang apartheid. Apartheid itu adalah tidak membeda-bedakan antara manusia itu. Baik itu warna kulit maupun itu kedudukan. Apakah dia pendatang, apakah dia pribumi, disamaratakan atau disamakan penghargaannya, kedudukannya, dan lain sebagainya termasuk fasilitas-fasilitasnya. Hebat kan dia, luar biasa ya. Jadi tidak ada warga keturunan, warga itu tidak ada di apartheid itu. Nah inilah sebabnya maka Afrika Selatan sangat-sangat dikunjungi oleh orang. Tapi apakah ini langgeng Ki? Nah ini namanya juga kehidupan dunia ya. Patah tumbuh hilang berganti, datang satu lengit sarebu, itu sudah terbiasa. Nah bagaimana perkembangan selanjutnya di Afrika Selatan? Kita tunggu dongeng Aki besok. Atau sambungan pada part kedua. Mungkin Afrika rada sedikit kita pelajari. Bisa saja 3 part atau 4 part. Daripada kita mendongeng yang lain ya. Kita mendongeng ini. Seperti kemarin juga banyak ke Aki timbul tentang bagaimana kedudukan kepala desa.
itu sangat banyak banjir. Ternyata banyak yang setuju bahwa kita sebetulnya belum berhasil mendudukan kepala desa sebagai penanggung jawab program. Padahal eces. Eces ya. Pada 1 Januari 2004 itu adalah diserahkan ke otonomi daerah. Dan saat itu Aki sampai menangis di ruangan karena Aki menerima SK perpindahan dari pegawai pusat BKKBN menjadi pegawai Pemda Kabupaten Ciamis. Tidak usah dikecewakan lagi. Tidak usah kita berbicara lagi karena itu sudah aturan negara seperti itu. Yang penting mudah-mudahan program KB-nya setelah otonomi daerah itu harus lebih maju kalau kita menghargai otonomi daerah. Tapi kalau kita intervensi terlalu banyak, bahkan mungkin tidak memakai kepala desanya, beginilah jadinya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.